Oke, baik anak-anak. Di sini yang akan Bapak bahas itu masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, kemarin kan kita membahas tentang faktorisasi. Nah, hari ini juga kita membahas tentang faktorisasi. Bedanya dengan yang kemarin, maaf ya nak ya. Maaf nak ya, ada kendala sebentar. Oke, udah muncul ya. Yang di rumah kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, Bapak ulangi lagi. Kalau kemarin kita membahas tentang faktorisasi AX kuadrat plus BX plus C dengan syaratnya A-nya sama dengan 1. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini itu yang nilai A-nya tidak sama dengan 1 ya. Jadi nilai A-nya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Gitu. Bapak minta tolong yang di rumah nyalakan aja kameranya, jangan ditutup. Jadi biar teman-teman kalian juga lihat di sini, ya. Gitu kan enak tuh, kelihatan tuh. Oke, di sini untuk yang faktorisasi dengan A tidak sama dengan 1, Bapak ada contoh. Nah, misalkan contohnya seperti ini nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari misalkan 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Oke, kalau ada soal seperti itu, cara mengerjakannya sebenarnya aturannya masih sama saja dengan yang kemarin ya. Masih sama, hanya ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, Bapak coba jawab. Kamu perhatikan soalnya yaitu 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, coba kamu perhatikan, di situ nilai A-nya kira-kira berapa itu? Nilai A. 2. Nah, sesuai nggak dengan syarat yang ini? Sesuai nggak? Sesuai, Pak. Dengan syarat A tidak sama dengan 1. Kan tadi Bapak bilang kalau tidak sama dengan 1, berarti nilai A-nya kan bisa 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Itu bisa positif. Bisa juga nih, negatif juga bisa. Gitu. Ini yang sebelah kanan Bapak anggap sebagai coretan. Ya, jadi nanti biar nggak kecampur. Oke, kalian sudah bisa menentukan bahwa nilai A-nya di situ adalah 2. Positif ya, nilai A itu berarti yang ini. Itu ya. Nah, terus nilai B-nya berapa, nak? Ya, 7. Nilai B melekat pada variabel X ya. Ya, nilai B-nya adalah 7. Terus nilai C-nya berapa, nak? 6, Pak. Nilai C-nya adalah 6. Nah, kemarin kan Bapak udah ajarkan kalian cara menentukan hasil kali sama jumlah gitu kan? Nah, yang Bapak tanyakan sekarang adalah hasil kali diperoleh dari mana? A kali C. A kali C. Tadi yang jawab Federico ya. Federico menjawab A kali C. Oh, berarti kesimpulannya di sini itu merupakan hasil kali A dengan C. Oke, kita tulis sekarang. Kalau saya kalikan hasilnya harus 2 dikali 6 berapa?
12. 12. Oke. Terus, kalau jumlah diperoleh dari yang mana? Nilai B kan? Ini nilai B ini yang jumlah. Jelas? Nah, ketika saya jumlah, nilainya harus 7. Coba. Cara ngeceknya gimana? Dari perkaliannya dulu. Ya, 4 kali 3. Saya coba. 4 kali 3. 4 tambah 3. Bener nggak nih? 4 kali 3, 12 bener ya? Oke, benar, 4 tambah 3, 7 benar? Oke, berarti nanti angka yang akan kita gunakan itu adalah 4 sama 3. Dan dua-duanya positif. Itu ya. Nah, kemarin kan Bapak mengajarkan sama kalian bahwa faktorisasi itu harus diubah ke dalam bentuk perkalian dulu. Kan gitu. Nah, sekarang ini kita tulis dulu. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, kebetulan di sini soalnya adalah 2x kuadrat. Kalau 2x kuadrat itu kan bisa diperoleh hanya dari x dikali 2x, kan gitu. Hanya dari x dikali 2x, gitu kan. Nah, cuma biar kamu nggak bingung mengira-ngira kebetulan itu 2x, Pak. Bisa aja x kali 2x. Lah kalau 6x kan bisa bisa x dikali 6x bisa. Bisa 2x kali 3x juga bisa. Ya kan? Nah, maka biar kamu nggak bingung dan semuanya satu cara, ketika di sini 2x kuadrat, ketika di situ 2x kuadrat, yang ada di dalam kurung itu cukup kamu tulis 2x, 2x. Itu aja. Nah, nanti biar gampangnya gimana? Nah, sekarang Bapak coba kalikan. Kalau 2x dikali 2x berapa, Nak? 4x. 4x. 4x doang, benar? 4x pangkat 2. Padahal soalnya mintanya 2x kuadrat. Biar jadi 2x kuadrat harus kamu bagi berapa? Bagi 2. Nah, jelas ya, harus kamu bagi 2. Nah, itu aturannya. Maka yang ini pun juga sama. Saya bagi 2. Jadi kalau misalkan nih contoh, di sini 5x kuadrat, Pak. Maka yang ada di dalam kurung ini tinggal kamu tulis 5x, di sini juga 5x, kamu bagi 5. Gitu doang. Paham ya? Terus kalau misalkan angka yang lain, Pak. Misal nih, yang ada di sini misalkan 4x kuadrat. Ya nanti di sini tinggal kamu tulis 4x, 4x kamu bagi 4. Jelas ya? Nah, kalau misalkan 7x kuadrat, Pak. 7x kuadrat ya berarti tinggal 7x. Di sini 7x kuadrat berarti di sini tinggal kamu tulis 7x. Yang ini 7x, yang ini tuh 7. Jelas ya? Jadi tinggal ngikutin angka yang ada di depannya. Gitu ya. Oke, Bapak lanjut. Sampai di sini udah ngerti? Yang di kelas ngerti? Paham ya? Yang di rumah paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Sekarang saya masukkan angkanya. Tadi yang 4 sama 3. 4 sama 3. 4-nya positif apa negatif itu? Positif. Berarti saya tulis plus 4. 3-nya positif apa negatif? Positif. Positif juga, 3. Nah, kalau sudah, gimana caranya biar angka yang ada di bawah ini hilang? Caranya yang atas kamu berlakukan sifat distributif. Sifat distributif itu apa sih, Pak? Distributif itu pinter sekali. Nah, kalau pertukaran itu namanya komutatif ya, Albert ya. Bukan distributif. Jadi distributif itu penyebaran, jadi perkalian terhadap penjumlahan. Bisa perkalian terhadap penjumlahan, bisa perkalian terhadap pengurangan. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya tinggal kamu lihat angkanya aja. Coba, di sini kan 2 nih. Yang bawah ya. Ini kan 2, ya kan? Yang ini 4. 2 dan 4 sama-sama bisa dibagi berapa, Nak?
Sama-sama bisa dibagi 2. Karena sama-sama bisa dibagi 2, maka saya berlakukan sifat distributif. 2-nya saya keluarkan. 2x ini, kalau saya bagi dengan 2, hasilnya berapa? X. Pinter. Berarti begini ya. Terus, kalau 4, saya bagi dengan 2, hasilnya berapa? 2. Jelas? Itu yang dimaksud dengan distributif ya. Ngerti sekarang? Nah, sekarang tinggal angka yang di belakangnya. 2x plus 3. 2 dan 3 sama-sama bisa dibagi berapa? Nggak bisa ya? Cuma bisa dibagi 1 kan? Nah, kalau cuma bisa dibagi 1 doang, berarti nggak usah diapa-apakan. Berarti yang belakang ini tetap kamu tulis 2x plus 3 per 2 sama dengan 0. Jelas? Nah, kalau sudah, ini bentuknya perkalian ya nak ya. Ini bentuknya perkalian. Jadi kalau perkalian itu boleh disederhanakan. Nah, mana yang harus kita sederhanakan? Yang ini nih. Ngerti? Berarti yang di bawah hilang dong Pak. Ya iya, kan tujuannya memang mau dihilangkan. Jelas ya? Nah, berarti sekarang tinggal X plus 2. Dalam kurung lagi 2x plus 3 sama dengan 0. Maka x plus 2 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita tentukan nilai x-nya. Kita tentukan nilai x-nya. Kira-kira nilai x-nya berapa? Saya lanjut di sini ya. X sama dengan, ini kan 2-nya kan positif, kalau pindah ke kanan jadi apa nak? Negatif. Jadi negatif 2, begini ya. Nah ini adalah X1, maksudnya penyelesaian yang pertama gitu ya. X1. Nah sekarang yang di sebelah kanan, ini maksudnya simbol atau ya, simbol atau. Yang sebelah kanan adalah 2x plus 3 sama dengan 0. Oke, sekarang maaf. Yang ini aja dulu. Ini kalau pindah ke kanan 3-nya jadi negatif ya? Negatif. Jadi negatif. Berarti sama dengan negatif 3. Maka X-nya adalah negatif 3 per 2. Ini adalah X2. Maksudnya adalah penyelesaian yang kedua. Jelas ya? Karena pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian. Ini kan pertanyaannya nih. Maka kalian tuliskan himpunan penyelesaiannya. Tulis yang kecil duluan. Mana yang kecil? Min 2 apa min 3 per 2? Minus 2. Minus 2. Bener ya? Minus 2 yang kecil. Baru min 3 per 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Saya mau nanya. Ya, boleh. Federico. Saya mau nanya, Pak. Ini kan ada 2x sama 3 itu aja. Kan ada 2 sama 3. Berarti ada 2 angka kayak begitu, Pak. Kan pasti penyelesaiannya itu kayak gitu ya, Pak, yang kedua itu. Tergantung tipe soalnya. Ya, Federico. Jadi kebetulan, maaf yang di kelas, jadi Federico itu menanyakan apakah penyelesaiannya ada X1, X2. Maksudnya dia apakah selalu ada 2 seperti itu ya Federico ya? Iya Pak, yang ada 2 angka. Jadi kalau boleh Bapak jelaskan, untuk persamaan kuadrat itu penyelesaiannya ada macam-macam. Ada yang penyelesaiannya ada 2, yaitu X1, X2. Ada juga yang cuma 1 saja. Ya, ada juga yang cuma 1 saja. Itu maksudnya dia biasanya kuadratnya kuadrat sempurna. Jadi kalau kuadratnya kuadrat sempurna nanti X1, X2-nya kembar. Nah, jadi misalkan X1-nya 2, nanti X2-nya juga 2.
Nah, kalau kayak gitu berarti dianggapnya satu penyelesaian. Paham, Benrigo? Tapi Paham, itu Pak. nanti ada soalnya tersendiri. Kebetulan Bapak ngasih contohnya di situ penyelesaiannya ada 2 dan dua-duanya berbeda. Gitu ya. Jelas? Jelas, Oke. Pak. Yang di kelas ada pertanyaan? Jelas ya. Oke, kalau udah jelas silahkan dicatat. Baik yang di rumah maupun yang di kelas. Silahkan dicatat. Alah, difoto lagi. Catat. Masa nggak kelihatan, Ruben? Cewer juga nih. Dicatat, Ruben, jangan difoto. Yang di rumah juga dicatat ya, jangan di screenshot doang. Kamera nyalain aja, nak, jangan dimati-matiin yang di rumah. Ya, jadi biar kelihatan tuh mukanya, wajahnya. Kalau kamu nanya, Bapak tahu. Terus untuk yang di rumah, kalau bisa tampilan HP-nya landscape ya. Kalau pakai HP, tahu landscape nggak? Tahu ya? Nah, di rotasi otomatisnya dinyalakan. Jadi biar kalian bisa posisi landscape lebih gampang. Jadi papannya akan terlihat lebih gede, gitu ya. Jorel dari situ kelihatan, Jorel? Kelihatan ya. Steven Santoso hadir nggak? Hadir, Pak. Steven Santoso hadir ya. Oke. Sambil kalian nyatet, saya absen kelas 9D. Cuma Bapak nggak manggil nama ya, Bapak ngurutin absen aja. Absen 1 hadir? 9D? Hadir. Absen 1 hadir. Nama siapa? Albert Tristan. Oke, absen 2. Absen 2. Absen 2 siapa? Alessandro Messi ya? Iya, Pak. Absen 2 ada ya? Oke, absen 3? Sembilan D absen 3. Halo. Absen 3. Absen 3 siapa? Siapa, nak? Oh, Angel. Angel ada, Angel? Oh iya ya. Lupa, nak. Angel izin tadi ya. Oke, absen 4. Hadir. Siapa nama? Brian, Pak. Brian. Absen 5. Hadir, Pak. Nyalain kameranya coba, Catherine. Ya elah. Maaf, nak ya. Absen 5 ada? Oke, absen 6. Sambil Hadir, jawab, Pak. kamera nyalain. Oke, Chelsea ya, absen 6 ya? Absen 7? Ya, Pak. Hadir, Absen Pak. 7. Absen 8. Hadir, Pak. Oke, absen 9. Hadir, Pak. Oke, absen 10. Hadir, Pak. Siap. 11. Absen Hadir, 11? Oke, absen 12? Absen 12. Absen 12 siapa, nak? Setelah Gabriel Justin siapa? Setahu saya James, Pak. Harus. James. Saya kurang James. tahu deh, Pak. Seharusnya James. Oke.
Absen 12 ya. Nanti saya tandain dulu. 13. Oke, Janet ya. 14. Absen 14. Jonathan Chung ya. Oke, absen 15. Hadir, Pak. 16. Hadir, Pak. Siapa nih? Keisha. Iya, Absen hadir, Pak. 17. Hadir, Pak. Oke, 18. Sip. 19. Absen 19. Hadir, Pak. Oke. 20. Absen 20. Setelah Marcelo siapa? Absen 20. Marvin, Pak. Marvin. Enggak, belum jawab ya, Nak ya. Oke, 21. Hadir, Pak. Siapa nih 21? Misela, Pak. Halo. Oh, Misela ya. 22. Hadir, Pak. Oke, 23. Hadir, Pak. Oke, 24. Hadir, Pak. Oke, 25. Ada 25? Ada di kelas 25? Enggak ya? Setelah Nisel siapa? Ada yang tahu nggak setelah Nisel? Nicholas Devon. Nicholas Devon. Belum ada ya. 26. Hadir, Pak. 27. Hadir, Pak. 28. Hadir, Pak. 29. Di mana? Di sini ya. Oke. 30. Hadir, Pak. 31. Oke. 32. Hadir, Pak. Oke, sip. Kameranya jangan dimatiin, Nak, kalau udah dinyalain. Jadi temanmu di sini pun juga lihat kamu belajar gitu, nggak tidur-tiduran, ya. Jangan dimatiin. Pak. Yosua Noverino. Iya, Pak. Loh, kok kamu masuk di itunya Moses? Oh, enggak ya? Coba nyalain Enggak, yuk. Pak. Kamera. Udah, Pak. Saya nyala. kameranya beda device, Pak. Oh gitu. Yang di rumah nyatetnya udah selesai? Ya. Sudah. Yang di sini udah selesai? Ada yang belum? Kalau belum ngomong aja nggak apa-apa. Sudah? Oke, kalau sudah Bapak lanjut ya. Yang di rumah Bapak lanjut ya. Oke, contoh yang kedua. Misal nih, Bapak punya contoh, tentukan akar-akar dari 3x kuadrat min 7x min 6 sama dengan 0. Nah, kira-kira bisa nggak nih kalau soalnya seperti itu? Kamu disuruh menentukan akar-akar. Nah, sebelah kanan Bapak siapkan coretannya. Ini untuk coretan. Oke, kita jawab sekarang. Tiga X kuadrat min 7X min 6 sama dengan 0. Oke, sekarang Bapak tanya, berapa nilai A-nya? 3. 3, betul. Berapa nilai B-nya? 7. Negatif 7, benar ya? Negatif 7. Berapa nilai C-nya? Negatif 6. Negatif 6. Sekarang hasil kali diperoleh dari A kali C kan? Ini adalah hasil kali, hasil perkalian. Sedangkan yang ini adalah jumlah. Yang B-nya adalah jumlah, ya. Nah, sekarang coba 3 dikali min 6 berapa? Minus Min 18. 18. Jadi nanti kamu cari bilangan, kalau dikalikan hasilnya harus minus 18.
Nah, ketika dijumlahkan, hasilnya harus negatif tuh 7. Kan harus ketemu yang ini. Ya kan? Nah, coba kira-kira angkanya berapa, Nak? Kalau kayak gitu berarti ada yang min, ada yang plus. Nggak mungkin dua-duanya min. Karena kalau dua-duanya min, hasil kalinya pasti plus. Kayak gitu. Minus Ya. 9 kali 2. Oke, yang di rumah ada yang menjawab minus 9 kali 2. Bener nggak? Oke, min 9 kali 2 min 18 benar? Bener ya? Min 9 Benar. tambah 2 hasilnya min 7 benar? Benar. Oke, berarti benar. Kalau sudah benar, tinggal kita jawab. Coba perhatikan, di sini 3x kuadrat ya. Tadi kan Bapak bilang kalau di situ 3x kuadrat, berarti tinggal ngikut saja ya. Ngikut aja, berarti di sini tinggal kamu tulis 3x, di sini juga 3x, baru dibagi dengan 3. Oke, berarti itu caranya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Negatif 9. Kelihatan? Nah, terus satunya lagi positif 2. Positif 2. Nah, sekarang kita proses secara distributif. Coba perhatikan yang di depan sama yang di belakang. 3 sama 9 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Karena sama-sama bisa dibagi 3, Bapak distributif saya keluarkan 3. 3 kalau dibagi 3 berapa? Habis 1. 1, jangan habis. Kalau habis itu 0 ya. Iya. Kalau 1 berarti tinggal 1x ya. 1x berarti tinggal saya tulis x doang. Jelas? Nah, sekarang 9 kalau dibagi 3 berapa? 3. 3. Oke, berarti ini 3. Yang belakang 3x plus 2 bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Karena nggak bisa dibagi, berarti saya tulis ya. 3x plus 2 per 3. Sama dengan 0. Nah, tinggal disederhanakan ya. Berarti 3-nya saya coret. Jelas? Tinggal x min 3. X min 3 sama dengan 0. Sorry, dikurung dulu. X min 3. 3x plus 2 sama dengan 0. Maka x min 3 sama dengan 0 atau 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan di sebelahnya. Ini 3 negatif, kalau pindah ke kanan jadinya? Positif. Positif. Berarti X sama dengan 3. X sama dengan 2. Ini adalah 3. X1 ya. Sorry. Ya, 3. Atau ini 2 kan positif. Kalau pindah ke kanan jadinya apa? Negatif. Berarti Negatif 2. 3x sama dengan negatif 2. Maka x-nya sama dengan negatif 2 per 3. Berarti yang ini adalah x2. Karena pertanyaannya adalah tentukan akar-akar, kan ini. Berarti tulis kesimpulannya. Jadi akar-akar dari soalnya adalah 3x kuadrat min 7x min 6 sama dengan 0 adalah x1-nya berapa, Nak? 3. Dan x2-nya berapa? Minus 2 per 3. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Yang di rumah? Jelas ya? Oke, kalau jelas silakan dicatat.
Kalian kalau misalkan mau pakai pulpen warna nggak masalah ya. Untuk pelajaran Bapak silahkan. Jadi untuk menandai yang mana yang menurut kamu penting, kan kalau pulpen kan ada merah, biru, hitam ya. Kalian mau pakai 3 warna itu silahkan. Kalau misalkan kalian punya warna yang lain, misalkan hijau, ungu, dan lain sebagainya, mau dipakai juga silahkan. Ya, nggak masalah. Kamu yang di sini bisa lihat wajah Pak Eko kan? Nah, yang sebelah kanan sendiri ya. Jadi Bapak tetap bisa lihat gitu. Ya. Sudah yang di sini? Nyatetnya? Udah ya? Yang di rumah udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bapak lanjut. Contoh yang ketiga. Ini udah ya? Di sini ya? Oke, Bapak lanjut contoh yang ketiga.
Ini kalau misalkan Bapak punya soal seperti ini nih. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari 4X kuadrat min 25 sama dengan 0, tentukan nilai dari 2X1 dikurangi X2 jika nilai X1 lebih besar dari nilai X2. Nah, kalau ada soal seperti itu kira-kira gimana cara menyelesaikannya? Berarti syarat yang harus kamu selesaikan yang pertama adalah jelas harus faktorisasi. Kamu tentukan nilai X1-nya berapa, terus nilai X2-nya berapa. Gitu ya. Nah, di sebelah kanan Bapak siapkan coretan khusus nih. Coretan. Oke. Kita mulai jawab. Soalnya adalah 4X kuadrat min 25 sama dengan 0. Sebelum kamu menjawab, Bapak tanya dulu. Ada nilai A-nya enggak? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Nilai B-nya ada enggak? Kalau enggak ada berarti berapa? 0. Bentar. Nilai C-nya ada? Ada. Negatif ya? Oke. Kalau udah paham berarti di sini Bapak tulis nih. Nilai A-nya berapa? Coba sebutkan. 4 ya? 4. Oke. Nilai B-nya tadi karena enggak ada berarti 0. Nilai C-nya berapa? Min 25. Tadi hasil kali diperoleh dari A kali C. Ini dikali. Kalau dikali hasilnya berapa itu? 4 kali min 25. Min 100. Min 100. Kalau dikali hasilnya harus min 100. Kalau dijumlah hasilnya harus 0. Kira-kira angkanya berapa? Berapa? 10 dan min 10. Oke, Bapak tulis. 10 dan min 10. Bener nggak nih kira-kira? Gimana? Benar? Yang di rumah? Bener, Pak. Benar ya? Oke. Kalau sudah benar, berarti tinggal kita pakai. Kan min 10 kali 10 min 100, benar ya? Min 10 ditambah 10 itu 0. Oke. Sekarang kita selesaikan jawabannya. Karena di situ 4X kuadrat, berarti cukup kamu tulis 4X dibagi dengan 4. Pinter. Angkanya kamu masukkan yang negatif 10. Satunya lagi positif 10. Nah, sekarang yang depan dulu. 4 sama 10. 4 dan 10 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Berarti distributif ya. Saya keluarkan 2. 4X kalau dibagi 2 berapa, Nak? 2 doang. 2X. 2X dong. Ya. Nah, sekarang kalau 10 kalau dibagi 2 berapa? 5. Benar. Negatif 5. Nah, berikutnya. Yang belakang sekarang. Ini sama-sama nih. Ini 4, ini 10. Sama-sama bisa dibagi 2 juga. Karena sama-sama bisa dibagi 2, Bapak bagi 2. Berarti 4X kalau dibagi 2 berapa? 2X. Plus
10 kalau dibagi 2? 5. Ini ya. Per 4. 4. Nah, itu kan perkalian semua. Sekarang coba, kalau 2 saya kali 2 hasilnya berapa? 4. Berarti lunas dengan yang bawah ya. Ya. Lunas dengan yang bawah. Ini berarti kalau saya coret dengan yang bawah, selesai. Jelas ya? Oke. Sama dengan nolnya sampai lupa. Tinggal 2x min 5 sama dengan 0 atau kurung dulu ya. Satu lagi 2x plus 5 sama dengan 0. Maka 2x min 5 sama dengan 0 atau 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, baru kita uraikan. Coba, ini min kalau pindah ke kanan jadi apa? Plus. Plus. Jadi 2x sama dengan 5. Maka x-nya sama dengan 5 dibagi 2. Atau, nah ini positif kalau pindah ke kanan jadi negatif. Maka 2x sama dengan negatif 5. X-nya adalah min 5 per 2. Sebelum kamu menjawab mana X1, X2, saya kembalikan lagi ke soal. Coba kamu lihat soalnya. Nilai X1 harus lebih besar dari X2. Kira-kira X1-nya yang mana nih? Yang 5 per 2 apa min 5 per 2? 5 per 2? 5 per 2. Kan lebih besar berarti yang gede berarti kan? Oh, jadi ternyata ini adalah X1, yang ini adalah X2. Jadi hati-hati memilihnya ya. Nah, kalau misalkan X1 lebih kecil dari X2, berarti X1-nya yang mana? Yang itu yang min 5 per 2, kalau lebih kecil ya. Oke, sekarang kita selesaikan pertanyaannya adalah tentukan nilai dari 2x1 dikurangi dengan x2 dalam kurung x1-nya berapa? 5 per 2 dikurangi x2-nya berapa? Min 5 per 2. Nah, sekarang dikalikan. 2 kali 5. 2 kali 5. 10. 10 per 2. Min kali min. Plus 5 per 2. Penyebut sudah sama? Boleh Sudah, dijumlahkan? Boleh. 10 tambah 5. Iya, 15 per 2. Nah, ini jawabannya. Jelas? Yang di rumah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ngerti ya? Oke, kalau ngerti silakan dicatat. Pas ini catatan yang terakhir. Pak. Ya. Oh iya, sambil kalian nulis, Bapak info sedikit berkaitan tentang tugas kalian ya. Jadi siswa yang di kelas maupun yang di rumah. Kemarin kan Bapak info masalah perbaikan tugas. Padahal di psikologi nama kalian pun sudah tercatat. Siapa aja yang harus mengerjakan tugas, begitu kan? Nah, jadi Bapak minta tolong kalian selesaikan. Bapak tunggu hari inilah paling lambat. Kalian bereskan semuanya tugas kalian yang masih merah untuk pelajaran saya. Karena saya mau input nilainya. Ya, jangan sampai nanti nilai rapot PTS kalian merah. Ya nak ya. Jadi nanti pulang sekolah tugas-tugasnya dibereskan. Setelah mengerjakan dicek nilainya.
Setelah mengerjakan nilainya dicek, jangan mengerjakan doang. Karena saya perhatiin kalian mengerjakan cuma dalam durasi waktu 1 menit. Padahal ada 5 kali kesempatan ngerjain cuma 1 menit, habis itu udah 1 kali doang. Nilainya 12. Ada lagi yang mengerjakan 58 detik, nilainya 0, kayak begitu. Gimana mau tuntas kalau remedialnya seperti itu ya? Jadi dikerjakan yang benar, jangan cuma yang penting dikerjakan, jangan. Ya nak ya. Untuk kelas C sama kelas D, kalau nggak salah ada beberapa nama kalian yang kemarin Bapak catat berkaitan tentang tugas. Jadi Bapak minta tolong direspon dengan baik ya. Habis ini pelajaran apa nak? PKN. PKN, Pak. Kelas 9C, habis ini PKN jangan lupa ya Google Meet join lo ya. Jangan sampai enggak. Kelas 9D juga. 9D juga? PKN juga ya? Nah, jangan sampai enggak join. Kenapa Rich? Enggak.
Sudah selesai? Yang di sini sudah? Ada yang belum? Kalau belum ngomong aja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Yang di rumah sudah nyatetnya? Sudah, Pak. Yang di rumah sudah? Sudah ya? Oke. Yang di sini udah kan? Oke. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah habis sampai jam 9 saja. Ini udah jam 8.57 ya, berarti tinggal sisa 3 menit lagi. Berarti Bapak akhiri untuk pelajaran matematika hari ini. Ketemu lagi hari Kamis ya. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi kelas 9C sama 9D yang dari rumah boleh meninggalkan Meet. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.